Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada sore hari ini bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena pertolongan daripada Engkau Tuhan, dan karena kebaikan Engkau yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Dan juga Bapa, pada sore hari ini kami mau menaikkan pujian kepadamu, dan kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan, ingin berjumpa dengan Kau Tuhan, biar Engkau lawat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita dan bersama-sama pujikan, nyanyi bagi Dia. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, 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 haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tidak usah khawatir saudara-saudara. Amin. Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari kita menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Sekarang janjikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Oh, oh, yeah, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Sekarang janjikan, oh, oh, dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, sekali lagi saudara, sekarang janjikan kebesaran-Nya dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, oh, oh, oh. Janji bagi Dia, janji bagi Dia, oh. Janji bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit, mari kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju saudara-saudara, maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, oh, 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 menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita katakan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya Tuhan, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi saudara, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama
berkuasa Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Yesus Tuhan, benteng yang teguh, oh nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, sekali lagi katakan, nama Yesus, lebih kuat lagi saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, darah-Mu berkuasa dan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya Dia dirupapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Amin. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita saudara. Kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi saudara, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Bapa, atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kagum akan Kau, kami kagum akan Kau. Kau
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, ya Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum. Amin Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan sekali lagi lebih sungguh saudara-saudara. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
besar Yesus namanya. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan, namamu berkuasa, namamu berkuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming di rumah. Biarkan hadirat-Mu penuh, hadirat-Mu nyata, karena itu yang kami rindukan Tuhan. Ya Tuhan, syaralaya ralaya namanya sikaparalaya ramaya. Oh Tuhan, syaralaya ramaya sikaralaya. Jama kami Bapa, kami rindu Tuhan, ada kesaksian Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat sore hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit, ada sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah Bapa, di dalam nama Yesus Engkau berkuasa. Oh Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertata atas pujian kami, menyatakan diri, dan Engkau juga memberi kebebasan bagi setiap kami, untuk kami boleh menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah Kau beri bagi setiap kami, dan kalau sebentar kami mau membuka hati kami lebih lagi, kami buka telinga pendengaran kami untuk kami mendengar, belajar lebih banyak tentang Engkau. Tuhan jamah dan lawat hati kami, supaya sungguh-sungguh melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami belajar bersama-sama, cinta kami akan semakin bertambah akan Engkau. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita perlu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa cuma di dalam Dia kita boleh kuat. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita mau belajar bersama-sama dari surat kiriman Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Di situ dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, kita mau belajar. Kalau ayat ini ditulis kepada jemaat yang ada di Filipi, dan itu juga sampai hari ini, ayat ini juga terus bergema. Ada banyak anak-anak Tuhan yang belajar, bahkan percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita mau pegang itu sebagai satu firman Tuhan, perkataan Tuhan yang membuat kita jadi kuat bersama dengan Dia. Nah, kenapa kok dikatakan di sini Paulus waktu itu mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah,
Di sini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, karena pada waktu kita menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, maka nama Yesus, satu pribadi yang berkuasa, itu bisa mengatasi badai kehidupan kita. Mungkin secara kita lihat mustahil, tapi Paulus sudah mengalaminya. Berkali-kali dia ditolong oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Pada waktu dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan itu. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kalau kita mau katakan segala perkara apa? Tidak dipilih perkara yang enak-enak saja, atau perkara soal apa, sakit penyakit saja, tidak. Tapi segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia sudah mati. Tiap kali saya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya, satu pribadi yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, dan itu sudah cukup membeli dengan lunas semua hutang dosa dan segala sakit penyakit kita. Dan dikatakan di sini, kalau kita percaya apa saja yang saat ini kita hadapi, maka badai kehidupan itu bisa berlalu. Bukan berarti kita tidak menikmati badai hidup itu. Kita menikmati badai hidup itu. Kita ada di dalamnya. Tetapi kekuatan Tuhan itu ada atas saya dan saudara. Masih ingat kisah tentang bangsa Israel waktu mereka mau keluar dari Mesir. Fir'aun ini menahan mereka, dan Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya yang besar. Dikatakan di situ, dengan keajaiban tangan Tuhan yang dahsyat, Dia memakai Musa untuk menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib itu. Dan akhirnya semalam-malaman angin dari timur itu berhembus sehingga air laut itu bisa dibelah. Itu bukan karena kuat dan gagahnya Musa, tetapi karena ada satu pribadi yang berkuasa, namanya Yesus. Sehingga dikatakan orang Israel boleh berjalan melewati badai itu. Ada di tengah-tengah badai, tetapi bersama dengan Tuhan. Badai air laut yang bergelombang, bergelora, mereka orang-orang Israel itu boleh berjalan. Kalau kita disebut sekarang adalah Israel rohani, kita percaya bahwa kalau janji Tuhan itu berlaku 2000 tahun yang lalu, hari ini pun kalau kita percaya kuasa Tuhan yang ajaib, maka kita juga boleh melewati badai. Di tengah-tengah badai kehidupan yang saat ini mungkin sedang menerjang hidup saya dan saudara, tetapi kalau kita percaya Tuhan, aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku, maka kita bisa lewat bersama dengan Tuhan. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 di situ dikatakan. Keluaran 14 ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, ini kisah pernah terjadi. Dan hari ini kalau kita percaya kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu berlaku atas hidup saya dan saudara, saudara akan mengalaminya. Kita akan seperti bangsa Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan kita air itu sebagai tembok bagi kita. Nah, mari kita terus dari penyampaian saya yang bagian pertama, kita mulai belajar.
yang membelah laut, yang teduhkan badai. Itu sesuatu yang mustahil, orang tidak bisa lakukan. Cuma satu pribadi, siapa? Yesus. Dia yang pegang hidup saya. Dia juga yang buka jalan bagi saya dan saudara. Dan dia adalah pembuat mujizat yang sejati. Karena dia Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ilahi di luar pemikiran kita yang terbatas. Karena dia bisa melakukannya. Yang kedua, tadi yang pertama, segala perkara apa saja yang bisa kita atasi, mengatasi badai hidup ini. Orang ngomong mustahil, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita orang yang percaya, tidak ada yang mustahil karena kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, perkara apa yang bisa kita lewati? Yaitu dalam lembah kelam. Pemazmur Daud dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan di situ, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita baca ayat di atasnya dikatakan, kalau kita kekurangan Tuhan memberkati, itu bagi kita yang percaya itu janji Tuhan terjadi. Kita diberkati, kita boleh makan, minum, menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi apakah seperti yang ditulis pemazmur Daud, pada waktu kita lewat lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan saya dan saudara. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu yang menghibur saya dan saudara. Mari saudara kita imani, kita yakini bahwa bukan cuma pemazmur yang bisa katakan ini, tetapi saya dan saudara juga harus bisa mengatakannya, bisa mengalaminya, dan harus kita mengalaminya. Karena apa dikatakan? Karena bersama Dia kita bisa, kita sanggup. Nah, berbicara tentang lembah kekelaman, itu bisa masalah apa saja. Kalau kita lewat lembah kekelaman di dalam hidup kita, kita berjalan dalam mungkin kekelaman apa, dalam hal keuangan, sakit penyakit, dalam hal lembah maut sekalipun, atau mungkin kecocokan hubungan suami istri atau saudara bersaudara, lembah kelam apa yang sekarang sedang kita alami, mari kita mau belajar, serahkan itu. Lembah kekelaman di sini juga ada yang berbicara bahwa dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, orang kalau diomong bayangan itu pantulan cahaya. Kenapa kok kita ini waktu berdiri ada bayangan yang lebih besar daripada diri kita? Karena ada cahaya di sekitar kita, di belakang kita, bisa di depan kita, sehingga timbul itu bayangan. Nah, dan dikatakan di sini bahwa pada waktu bayangan itu timbul, cahaya yang besar itu menyiram, dan itu datangnya dari siapa? Dari pribadi Yesus. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, bayangannya menakutkan. Tetapi kita tahu bahwa ada satu titik terang yang bersinar, yang menyertai kita. Siapa? Yesus sendiri. Itu yang akan menolong kita, memberikan kekuatan, menghibur saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu takut. Dalam lembah kelam sekalipun gelap gulita, tetapi kalau ada Yesus di situ, yang gelap jadi terang. Karena apa? Dikatakan Yesus sendiri adalah terang. Dia pada waktu Dia hadir di dalam semua kegelapan masalah kita, maka terang itu akan timbul. Jalan keluar itu pasti ada bersama dengan Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa lewat lembah kelam Dia ada. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Saudara, nanti di akhir saya akan menyampaikan kesaksian pribadi saya. Bulan Juli kemarin saya mengalami bagaimana saya
berjalan dalam lembah kekelaman bersama dengan Tuhan, saya tahu saya tidak sendiri. Ada Yesus, ada terang itu yang bersama dengan saya. Pada waktu ketakutan itu ada, saya angkat tangan, saya katakan, Tuhan, aku takut, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tetapi saya tahu Dia tidak pernah tinggalkan saya. Saudara, di sini dikatakan bahwa dalam menghadapi situasi, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya pernah menyampaikan juga di sini, pada waktu masalah situasi ada, sedang datang masalah, kematian, sakit, penyakit, berkat itu datangnya tiba-tiba, tidak ada kata permisi. Kalau kita baca, kita lihat di medsos, apes itu tidak ada tanggal kadaluarsa, bisa tiba-tiba datang, tidak ada pemberitahuan dulu, betul ya. Tapi kita punya Tuhan, pasti ada sinyal yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Dan pada waktu masalah itu datang, kaget, pasti. Tapi dikatakan di sini Alkitab menulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bagian B, di situ dikatakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu bisa berbicara tentang akhir zaman, bisa juga dengan pribadi, berurusan pribadi, masalah, pergumulan, kematian bisa datang kepada kita sewaktu-waktu. Tapi yang perlu kita ingat, ayat 7 bagian B, kita harus kuasai diri dan jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Kalau kita waktu masalah itu datang, kita bingung. Mungkin kita menghadapi masalah keuangan kita, aku harus kemana ya? Aku harus pinjam siapa ya? Pada waktu pergumulan itu datang, kita bingung, aku harus minta bantuan siapa. Tetapi dikatakan Alkitab mengajar kepada kita, kuasai diri. Jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Karena pertolongan kita datangnya cuma dari Dia, Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Ya, jadi ada satu pujian yang mengatakan di situ dikatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kalau ada Bapa, ada terang itu di hidup saya dan saudara. Takut manusiawi sebentar. Tapi pada waktu kita ada Bapa, kita ingat ada Bapa. Dikatakan Dia Emmanuel, Dia yang manunggal dengan hidup kita, dengan tubuh kita, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Dia ada di hati saya dan saudara. Pada waktu ketakutan itu, himpitan itu, lembah kelam itu ada, kita diizinkan lewat di situ. Jadi tenang, supaya kita ingat kita tidak sendiri, ada Bapa yang bersama dengan saya dan saudara. Kita kadang saya mulai berpikir, sebetulnya kita ini terlalu dimanja oleh Tuhan. Kita ini manusia biasa, kita dari debu, dari tanah, tetapi Tuhan itu menganggap kita sahabatnya. Alkitab mencatat di sini, kita ini bukan hamba, kita ini sahabatnya, sehingga kita tahu rencana-rencana ke depan. Tuhan sudah izinkan untuk kita mengetahuinya, planningnya Tuhan atas hidup kita pribadi, bahkan untuk kerajaannya. Itu karena apa? Dia menganggap saya dan saudara sebagai sahabat. Kita harusnya bersyukur karena kita sudah tahu ada Roh Kudus di dalam kita yang tiap-tiap kali ada connect bersama dengan Dia. Dan itu pada waktu kita berdoa, Tuhan pasti ingatkan
Pada waktu kita mau menghadapi sesuatu, ada sesuatu di dalam diri kita yang juga akan rasa, Tuhan, ini mau ada apa? Saya seringkali seperti itu. Kalau saya rasa saya berdoa, masih ada ndak damai di hati, lalu saya bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau izinkan terjadi atas hidupku? Dan itu membuat saya pasti aku tidak sendiri karena ada Dia. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang Tuhan dengar dari Bapa? Macam-macam. Tentang diri kita pribadi, tentang masa depan kita, tentang kerajaannya, tentang planning Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Ada banyak yang Tuhan nyatakan atas kita pribadi lepas pribadi. Dan pada waktu kita mendengar, kita merespon, lalu kita ingat, oh iya, aku ini sahabatnya Tuhan. Sehingga Tuhan itu ndak eman menyatakan rencana-rencana ilahinya atas hidup kita pribadi, maupun untuk keluarga kita, untuk masa depan gereja Tuhan juga. Karena itu saudara, pada waktu kita menghadapi masalah dan pergumulan, nyanyi. Saya ini belajar di minggu-minggu kemarin itu, waktu saya menghadapi masalah, lalu saya dimunculkan satu lagu oleh Tuhan. Itu ya, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia. Nah, lalu yang terakhir di sini dikatakan, saya lupa ini harus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Nah, jadi Dia sahabat saya, Dia sahabat saudara juga. Jadi ada saatnya Dia membuat kita tersenyum, Dia membuat kita tertawa, Dia membuat bahagia. Dan yang perlu kita ingat, Dia ada waktu kita suka, Dia ada juga waktu kita mengalami kedukaan, karena Dia setia dan selalu bersama dengan saya dan saudara. Jadi kita harus yakinlah bahwa apa yang kita hadapi itu indah kalau kita tahu bahwa di atas semuanya ada Tuhan yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Dia sahabat saya dan saudara. Dia juga ada di waktu kita mengalami masalah keterpurukan yang mungkin orang ngomong, waduh ndak bisa ini. Tapi bersama dengan Tuhan, Dia bisa sanggup angkat kita. Bahkan tadi saya omong, dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, sepertinya sudah tidak ada kesempatan, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh menikmati hidup ini. Jadi karena apa? Dia setia, Dia sahabat. Dia menganggap kita sahabat, bukan cuma kita, Yesus itu loh sahabatku. Nah itu kalau kita sungguh-sungguh setia dan lakukan apa. Tapi ini Tuhan yang ngomong, kita ini loh sahabatnya Tuhan. Berbahagialah kita. Kadang kalau kita diomong gini, kamu punya sahabat siapa pejabat di sini? Presiden kah? Menteri kah? Oh itu seneng ya. Tapi kalau kadang kita lupa bahwa kalau sahabat kita itu Yesus, Dia sendiri yang ngaku, aku loh sahabatmu. Itu harusnya kita lebih berbangga karena kita punya sahabat dan kita diakui sahabat oleh pencipta langit dan bumi ini. Dia yang bisa lakukan segalanya dan Dia ada dimanapun kita berada. Pada waktu kita suka, pada waktu kita duka, Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Nah, saudara, lalu di sini dikatakan ya di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, Mazmur 28 ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi mari kita mau katakan,
Hanya Tuhan kekuatan dan perisai kita. Kalau mungkin yang jadi kekuatan kita, mungkin harta kita. Dia bisa habis dalam sekejap. Jabatan kita bisa habis juga. Kalau sudah waktunya lengser, purna, ya sudah, kita tidak punya jabatan, tidak punya kuasa apapun. Lalu kita pikir, oh mungkin kepintaran kita bisa diambil sewaktu-waktu. Tetapi kalau kita mau katakan bahwa kekuatan dan perisai kita itu Tuhan, maka pada waktu apapun juga kita akan beria-ria bersuka cita. Karena apa? Kita akan keluar pujian syukur, oh dia Tuhan, dia yang sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup saya dan saudara. Saudara, kadang kita ini lupa bahwa kita punya perisai dan kekuatan yang luar biasa, lebih daripada kepintaran kita, lebih dari jabatan kita, lebih dari harta kita, lebih daripada status sosial kita. Dialah Yesus, perisai dan kekuatan kita. Satu ayat yang terakhir di sini dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan di sini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali Tuhan berfirman, dia tidak akan lupa akan janjinya. Dan dikatakan dia berjanji bahwa tidak akan membiarkan engkau. Ayat kalimat kata yang di sini katakan aku sekali-kali, berarti Tuhan itu sedetik pun tidak pernah membiarkan kita. Ya. Jadi dalam situasi apapun dia ada bersama dengan saya dan saudara. Tidak akan membiarkan dan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Berarti dia apa? Diperhatikan selalu. Kalau mungkin orang tua bisa lengah, orang tua mau suruh mengawasi anak, anaknya masih kecil, dia tinggal ke belakang. Mungkin minum kah, mungkin ke toilet sebentar, anaknya sudah sampai jauh lari-lari. Tetapi Tuhan dikatakan di sini, dalam sedetik pun dia tidak membiarkan saya dan saudara, dan dia tidak meninggalkan saya dan saudara. Saudara, tanggal 23 hari Senin, beberapa waktu sebelumnya dokter menyarankan untuk suami saya harus lepas ini pen yang ada di pergelangan tangan kanannya. Lalu kita buat janji 23 harus masuk karena usia suami saya sudah 60 tahun ke atas. Jadi harus dicek segalanya Pak, supaya nanti operasi hari Selasanya tanggal 24 itu boleh berjalan dengan baik. Oke. Tanggal 23 sore jam 2 kami berangkat, dites kontrol semuanya, lalu boleh masuk kamar. Rencana 24 pagi jam 8 suami operasi. Dan pada waktu didorong sampai ke kamar operasi, saya merasa dia baik-baik saja. Sampai akhirnya saya suruh keluar karena itu suami saya mulai masuk kamar operasi. Tidak berapa lama sebelum itu petugas bilang gini, ibu nanti siang ya selesainya. Oke Pak, saya tunggu Pak. Ya, terus berapa lama? 9 lebih, jam 9 lebih itu saya dipanggil sama petugas operasi, dokter anestesi sama seorang dokter lagi. Jadi katakan, ibu, bapak alergi obat. Tuh, dia tidak pernah alergi obat dokter. Lalu iya bu, ini lalu disebutkan matanya memerah dan bengkak, lalu seluruh tubuhnya ada bercak-bercak merah, semua drop. Jadi tensinya drop, lalu gulanya juga drop, lalu kesadaran bapak juga drop. Dia bingung bu, seperti orang gelisah. Nah, satu sisi waktu kejadian itu akhirnya saya melihat juga dia kedinginan yang hebat sekali karena semua drop. Lalu saya katakan, dokter,
saya mau lihat suami saya. Oh, enggak bisa, karena ada di ruang OK, di ruang operasi. Kami sudah ambil tindakan, dan Ibu percayalah, Bapak pasti bisa melewati semuanya. Waktu saya mendengar, Ibu jangan jauh-jauh ya Bu ya, Ibu ada di sebelah saja, di depan pintu OK. Oke dokter. Waktu saya dengar itu, saya lemas. Lalu saya telepon Ibu Gembala. Pagi-pagi Ibu Gembala sudah dari sana, tapi tidak jumpa suami karena suami saya sudah masuk ruang operasi. Lalu akhirnya kita berdoa bertiga bersama dengan Henok. Nah, Ibu Gembala langsung berkunjung ke jemaat yang ada di Rumah Sakit Lumajang. Waktu saya telepon, saya tidak bisa ngomong, Terry, ayo kita berdoa. Iya Tante. Nah, itu sudah, saya tidak bisa membayangkan waktu diomong. Shock, kaget. Dokter omong apa? Saya tanya, obat apa yang membuat suami saya alergi? Dokter sebut, tapi itu sudah saya tidak bisa tangkap. Lalu akhirnya Ibu tunggu, saya berdoa, lalu ada ibu-ibu yang ada di sebelah saya, dia katakan, masalah kita bodoh. Nah, oh iya, saya ngomong gitu. Tapi saya tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan saya. Akhirnya sepanjang hari itu suami saya masuk di ICU sampai besok paginya. Tapi yang saya mau katakan di sini, saya tetap bersyukur. Waktu suami saya katakan, tadi aku mau, sudah lewat lembah bayang-bayang maut, aku sudah mau game. Lalu saya katakan, kalau jumpa Yesus, oke saja. Tapi saya juga tidak siap waktu saya ngomong seperti itu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan bagi suami saya. Dan saya katakan tugas kita masih panjang. Berarti kita harus bersama-sama selalu seizin dengan Tuhan. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, awalnya suami saya tidak mau operasi pengangkatan mungkin karena trauma juga. Tapi keputusan diambil, aku sudah terlanjur di sini, aku sudah terlanjur diapa-apakan, babak belur semuanya, aku tetap mau operasi. Ambil pennya, dan akhirnya mundur 1 hari, hari Rebo itu suami saya dioperasi. Saudara, saya bersyukur hari itu, sore-sore, hari Rebo sore, tiba-tiba ada darah di spray sama di selimutnya. Saya pikir, aduh Tuhan, apalagi ini ya. Tapi saya tetap katakan, pujian-pujian tadi yang saya naikkan, itu pujian yang ada menemani saya tiap-tiap kali. Karena apa? Karena saya tahu saya tidak sendiri, ada Tuhan. Waktu saya butuh tenang, tiba-tiba pujian itu muncul, saya pujikan itu. Dalam keadaan yang rasanya tidak mungkin untuk saya menyanyi. Mungkin orang ngomong, ini mau ngopo ini ya, kok dia nyanyi kanan, kiri, ke depan, mari semua bergoyang. Mungkin orang mikir, ini orang-orang gimana ngadepi masalah kok seiso nyanyi. Tapi saya katakan, tiap kali saya sebut bahwa dia sahabat. Dalam keadaan suka duka, dia ada bersama dengan saya. Saya bersyukur suami saya sudah melewati semuanya itu. Dan saya bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah berdoa. Karena tahu bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam nama Yesus. Dia segalanya yang sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar manusia. Dokter yang pintar sudah prediksi tanggal hari Senin sampai hari Rebo operasi, hari Selasanya itu saya pikir iya, suami saya datang dengan sehat, nanti pulang juga dengan sehat, cuma diambil pennya. Tapi Tuhan izinkan untuk saya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Suami saya juga mengalami pengalaman yang pribadi bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan cinta kami, Tuhan sayang kepada kami. Kalau masalah pergumulan itu Tuhan izinkan ada saat ini, mari kita mau katakan, itu karena Tuhan sayang kepadaku, Tuhan cinta kepadaku, dan Tuhan punya rencana supaya aku juga menggenapi apa yang Tuhan mau terjadi atas hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat sharing firman Tuhan yang sudah Hamba sampaikan. Dalam keterbatasan, biarlah isi hatimu sampai kepada tanah hati yang rindu tiap-tiap kali untuk mengenal Engkau secara pribadi.
Kalau hari-hari ini ada umat-Mu yang mengalami pergumulan yang berat, bahkan mereka harus berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, bahkan lembah bayang-bayang maut sekalipun, biarlah umat-Mu boleh mengangkat hati bahwa hanya Engkau kekuatan dan perisai bagi mereka. Engkau sahabat yang tidak pernah meninggalkan mereka dalam situasi suka duka sekalipun. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, lawat seluruh umat-Mu sore hari ini, supaya sungguh-sungguh pengenalan dan cinta kami akan Engkau semakin kuat, dan kami juga akan semakin cinta dan melekat dan berharap penuh kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, karena Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore yang indah ini. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat firman Tuhan dan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.